nama Jokowi itu baru pertama kali kira-kira tahun 2000-an awal. 2000-an awal? Ketika Jokowi pada saat itu mulai masuk ke pasar internasional dan ketemu orang Prancis ini. Oh, jadi pemberian sebenarnya bukan dari kecil ya? Bukan dari kecil dia bayi. Iya, Jokowi gitu dari bapak. Ternyata orang Prancis yang bikin. Bukan seperti itu. Oh. Jokowi. Iya. Lu tahu nggak nama pertama sebelum diganti menjadi Joko Widodo? Siapa namanya? Siapa? Lu tebak dulu dong, Bos. Joko. Enggak. Siapa namanya? Jawa banget ya pokoknya. Joko Jawa banget. Gimana bisa lebih jauh dari Joko? Ada. Saya sih ya sesuai dengan ini aja, Bang. Apa Hati-hati pencemaran nama baik. Tidak kan kalau pencemaran nama baik tapi kan harus punya nama baik dulu. Iya. Iya betul lah. Iya. Lu gak percaya dia punya nama baik? Oh percaya kan. Kalau Mulyono percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jumpa lagi. Jumpa lagi dalam channel ini. Channel yang terus ingin mendewasakan kewarasan. Lu ngelihat gue gak enak gitu Rin. Mukanya gitu kayaknya. Enak kok. Lahirnya udah begini mukanya. Gak bisa. Jadi saya ngelirik gue tuh kayak. Ya, emang udah begini mukanya. Maaf. Teman-teman hari ini ada Bung Rin. Assalamualaikum. Kenal sebagai Menteri Kegelapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal terang kenapa disebut Menteri Kegelapan saya juga gak ngerti. Tapi nanti kita akan coba kulik. Rin, terima kasih sudah datang. Saya terima kasih udah diundang. Terima kasih. Coba kasih ini dulu kenapa kok jadi Menteri Kegelapan? Memang kita zaman kegelapan atau gimana? Kelihatannya sih arahnya agak ke sana. Maksudnya zaman ini apa namanya? Ragu-ragu loh ya agak ke sana. Iya, agak ke sana kan gimana pun juga nih soalnya yang kita dari Kementerian Kegelapan tuh harapannya di ujungnya ada cahaya kan. Iya. Tapi makin kesini kelihatannya makin gelap. Makin gelap. Jadi kelihatannya dibutuhkan kementerian ini gitu loh. Atau kan pemerintah nggak mungkin bikin, ayo kita bikin Kementerian Kegelapan ya kami bikin sendiri. Sebelum kabinet baru terbentuk. Iya. Jadi kegelapan makin sempurna ya. Makin. Jadi kayak ada enggak, kami bukan pengen menyempurnakan kegelapan tapi kami pengen ini aja sebagai pembimbing lah di era kegelapan itu. Membimbing kegelapan. Iya, membimbing kegelapan dan supaya sempurna. Iya. Rin, kamu tahu nggak kenapa Pak Joko Widodo dipanggil Jokowi? Kenapa tuh? Saya tidak tahu tuh. Ini sebenarnya ada orang pertama kali yang namanya Bernard Chen. Prancis. Oke. Undang dia Jokowi. Jadi Joko Widodo itu sebenarnya nama Jokowi itu baru pertama kali kira-kira tahun 2000-an awal. 2000-an awal? Ketika Jokowi pada saat itu mulai masuk ke pasar internasional dan ketemu orang Prancis ini. Oh, jadi pemberian sebenarnya bukan dari kecil ya? Bukan dari kecil dia bayi. Iya. Jokowi gitu dari bapak. Ternyata orang Prancis yang bikin. Bukan seperti itu. Oh. Jokowi. Iya, dari bayi dipanggil seperti itu saya juga agak gimana gitu, lucu. Ya itu juga itu yang menarik sebenarnya. Banyak orang sekarang manggilnya presiden kita ini Jokowi padahal dia nggak tahu asal usulnya. Iya. Lu tahu nggak nama pertama sebelum diganti menjadi Joko Widodo? Siapa namanya? Siapa? Lu tebak dulu dong, Bos. Joko. Enggak. Siapa namanya? Jawa banget ya pokoknya. Joko Jawa banget. Gimana bisa lebih jauh dari Joko? Ada. Coba Bang. Dulu namanya Mulyono. Namanya Pak Jokowi namanya Mulyono. Tapi sakit-sakitan dulu. Oh, ganti nama. Iya, supaya jadi Widodo, supaya jadi Widodo itu orang yang sehat, yang makmur. Oh, untung ganti. Kalau enggak Yonowi nanti kan dipanggil. Untung ganti nama sih. Jadi nama awalnya Mulyono. Oh, ya itu lebih Jawa dari Jokowi sih. Iya. Lebih jauh dari Joko. Jadi sebenarnya Pak Jokowi saya nggak tahu ada beberapa yang agak samar-samar orang nggak ngerti. Oh. Tapi kita tidak sedang membahas ijazahnya. Oke. Biar itu urusan orang lain. Iya. Dari namanya seperti itu. Dan sekarang Pak Jokowi itu dapat banyak julukan. Oke. Apa aja nih sekarang dari dia 10 tahun nih? Apa aja julukannya? Pertama busuk. Iya. Orang nyebutnya busuk. Oh. Soalnya kan nggak boleh nyebut gitu. Iya. Lo setuju nggak? Saya sih ya sesuai dengan ini aja, Bang. Hati-hati pencemaran nama baik. Tidak kan kalau pencemaran nama baik tapi kan harus punya nama baik dulu. Iya. Iya betul lah. Iya. Lu gak percaya dia punya nama baik? Oh percaya kan. Kalau Mulyono percaya.
Kalau Jokowi ini kan masih masih ya 50-50 lah buat beberapa orang. Frasa kata busuk muncul gara-gara beliau senang belusukan. Oke. Jadi kemudian ini suka busuk. Padahal kan nggak boleh kayak gitu. Iya, tidak boleh. Boleh dong. Ya sesuai aja dengan kita belusukan kan. Iya. Belusukan. Terus ada lagi karena disebut busuk karena belusukan karena dia suka main di gorong-gorong katanya. Emang passionnya itu ya? Tapi kalau dia masuk gorong-gorong berapa kali saya juga gak tahu. Nah ini yang menarik. Top mind dari masyarakat kalau ngecek Pak Jokowi hari ini itu ingatnya gorong-gorong. Itu riset loh. Bisa seperti itu ya? Padahal tuh ke gorong-gorongnya cuma sekali doang. Cuma sekali dan gorong-gorongnya tuh di jalan gede gitu. Iya, gorong-gorongnya di HI, jalannya elit banget. Dan itu kan jarang ada gorong-gorong. Iya. Jadi kalau gorong-gorong yang beneran itu justru nggak dimasukin. Nggak dimasukin. Makanya kan sampai sekarang pengen ngeliat yang baiknya. Kalau begitu gimana ya Menteri Kegelapan lihat hal itu ya? Saya rasa sih memang itu kelihatan dari pilihan gorong-gorongnya. Dimana pilihan gorong-gorongnya tuh dia tuh cuman pengen ibaratnya melihat sesuatu tuh tidak dalam keadaan terburuknya gitu loh. Jadi dia sebenarnya itu kalau mau masuk gorong-gorong itu supaya terlihat optimis. Oh ternyata gorong-gorong tuh bisa seperti ini. Padahal kalau dalam kegelapan tuh di ujung gorong-gorong ada gorong-gorong lagi. Bukan ada terang ada gorong-gorong lagi. Belum tentu. Karena gorong-gorong panjang. Gorong-gorong panjang itu memang panjang banget tuh. Panjang banget iya. Kalau mau masuk sih gorong-gorong lagi. Iya. Ada belusukan, ada gorong-gorong. Sekarang beliau juga banyak dipersoalkan. Tadinya ingin diangkat sebagai bapak infrastruktur. Oke. Karena jumlah jalan yang dibangun dibandingkan presiden sebelumnya itu sangat panjang. Begitupun jumlah irigasi. Iya. Tapi kemudian orang nggak setuju dengan bapak infrastruktur. Gak setuju? Gak setuju. Lu tau gak kenapa? Kenapa? Karena kebanyakan ngutang. Oh, jadi sebenarnya bapak utang Indonesia. Jadi sebenarnya dia jadi identiknya dengan utangnya gitu. Utangnya. Karena kalau cuma berhutang, kalau pakai analisisnya Rocky Gerung, kalau cuma berhutang siapa juga bisa gitu ya? Bisa. Ngutang terus itu. Iya. Dan yang lebih cilaka lagi hampir sebagian besar infrastruktur yang dibangun terutama jalan itu berbayar. Oke kalau gitu. Jadi ternyata maksudnya itu ada skema pembayarannya dari situ. Iya, dan itu bukan highway seperti di negara-negara yang maju dan itu bisa dipakai untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya tanpa harus mengeluarkan biaya ekonomi yang tinggi. Oh, jadi strategi seperti itu. Iya. Jadi artinya nggak hebat-hebat juga kalau cuma jalan. Justru dengan pembangunan infrastruktur itu dia berhasil mematikan ekonomi di beberapa tempat yang tadinya sebelum ada infrastruktur itu terjadi. Oke. Jadi sebenarnya dia bukan bapak infrastruktur, bapak hutang Indonesia. Iya, jadi kita berarti memang harus disematkan bapak infrastrukturnya adalah Pak Basuki gitu, karena dia yang bangun. Yang bangun, tukang. Tukang. Iya. Tukang insinyur. Iya, tukang insinyur ya. Tapi kira-kira nanti di zamannya presiden kita akan datang gimana tuh? Ada analisismu? Kalau mamanya dari pembangunan sih kelihatannya akan cukup aja ya karena fokusnya ke makan siang gratis pasti. dananya ke sana semua. Gitu ya? Iya, jadi semua orang bisa berkendara dalam keadaan kenyang. Tapi tetap katanya ingin bangun IKN. Tetap ingin bangun. Iya kan kalau mamanya sekarang kan sudah terbangunnya berapa 15% katanya ya? Terakhir 15%. Itu pun pakai dana APBN sendiri. Iya, ternyata pakai dana APBN sendiri kan katanya itunya disinyalir ternyata belum nemu investor katanya kan. Udah banyak yang MOU tanda tangan. Iya. Tapi yang komitmen bayar belum. Alhamdulillah tuh. Belum ada akhirnya. Oke. Kalau saya sih saya rasa kan kemungkinan menurut saya akan dilanjutkan sama beliau tapi semakin lambat ininya pembangunannya. Yang penting terbangun aja dulu gitu loh. Saya rasa sih saya nggak yakin sampai 2 periodenya Pak Presiden terpilih ini IKN itu akan sempurna selesai. Karena kan pembangunannya pasti banyak kan dan ambisius sebenarnya. Tapi kira-kira arah orientasi pembangunan akan diarahkan kemana ya? Kalau mamanya sekarang, kalau saya presiden yang terpilih, presiden yang terpilih, saya rasa sih orientasinya selain makan siang gratis. Jadi ya, saya pengen bilang makan malam gratis, tapi kan dibilang jangan makan lagi. Jadi kelihatannya mungkin sih nextnya itu idealnya sih pendidikan ya, karena sekarang kan banyak yang kurang-kurangin dari situ. Kok gue gak yakin itu.
saya menangkap dari sebuah pernyataannya dia. Untuk apa membangun kalau keamanan tidak bisa direalisasikan? Itu juga betul. Arahnya ke sana memang. Tapi setidaknya kan kalau keamanan itu sebenarnya mungkin gini ya. Mungkin kalau mamanya yang sekarang kan beliau tuh kalau mamanya beli itu kan alat-alat keamanan tuh thrifting ya. Jadi maksudnya dia dengan metodenya seperti itu. Jadi maksudnya dengan barang-barang bekas dia pengen ngerasain beli barang baru. Tapi habis itu terpenuhi ya mudah-mudahan ke pendidikan Pak, Bang. Kayak gitu. Iya. Iya, jadi dia beli pertahanannya itu dari barang-barang bekas ya. Kan tadinya kan sekarang seperti itu. Dia pengen gimana ya caranya beli barang baru. Kan sekarang seperti itu pengennya. Tapi thriftingnya agak beda nih, agak unik. Oke. Kalau beli barang bekas kan murah. Iya. Ini udah beli barang bekas mahal lagi. Oh iya benar kan, makanya jangan belinya di butik. Maksudnya belinya datanginnya yang tempat-tempatnya. Iya. Betul, Jadi coba lah maksudnya mulai kita lihat nih ada tempat konflik di mana, coba carinya thriftingnya di situ gitu. Bekasnya bekas hancur. Iya. Bukan bekas butik. Iya. Dan lu cocok banget bilang butik loh. Iya. Kenapa coba cocok? Kenapa tuh? Karena butik itu kan dari bahasa Prancis, butik. Iya. Nah itu butik, belinya di Prancis. Mirage belinya di Prancis, asal Prancis. Butik. Iya nggak bisa. Coba yang banyak kan negara konflik banyak. Yes. Ada lagi yang menyatakan dalam satu diskusi itu Pak Jokowi disebut dengan Bapak konflik. Oke. Kenapa begitu? Kira-kira tahu nggak lo konfliknya kenapa? Konfliknya ini sangat ini banget. Pakai riset ini. Gimana tuh? Kalau temen gue kan tuh dia dosen tata negara tapi risetnya kurang kalau ngomong-ngomong ginian. Kalau ini riset. Oke. Gimana Bang? Menurut data KPA Konsorsium Pembaruan Agraria itu disebutkan bahwa selama periode Pak Jokowi 10 tahun itu dicatat 2.939 konflik. Oke. Dan itu setengahnya dari jumlah konflik yang ada di era SBY yang hanya cuma 1.500. Oke. Jadi Pak Jokowi disebutnya dalam diskusi terbatas ini sebagian orang menyebutnya Bapak konflik. Oke. Jadi maksudnya memang ya kadang beberapa orang suka drama aja sebenarnya. Jadi kan kalau mungkin Pak SBY kan kayak ya udah aja gitu loh. Kalau ini ternyata memang banyak bersinggungan. Paling banyak konfliknya apa tuh Bang kalau kayak gitu? Karena ini dari konsorsium pembaruan agraria itu konflik agraria. Dan kalau konflik agraria itu konfliknya itu masif karena jumlah orangnya banyak banget. Iya, mungkin berkaitan dengan pembangunan itu tadi kan. Makanya kalau dia dikaitkan dengan PSN. Iya. Program strategis nasional. Nah, itu akan masuk di situ. Oke. Akan banyak sekali. Oke. Misalnya hari ini ada yang kampanye teman saya juga Pak Ferry itu Pak Said Didu lagi program PIK 2. Oke. Itu gila, itu ribuan hektar itu masuk di situ. Dan PIK 2 sampai PIK 9 dijadiin PIK 2 semuanya dan itu pakai program strategis nasional. Itu juga karena ada kebijakan dari presiden mengenai itu. Harusnya sampai PIK 9 itu. Iya. Jadi PIK 1, PIK 2, 3, 4 sampai 9 semua sekarang ditarik jadi PIK 2. Jadi PIK 2 semua, yang 9 tuh ketarik semua. Iya. Memang kalau sikulnya terlalu banyak tuh biasanya orang udah nggak inget jadi satu series aja biasanya. Iya. Jadi itu agak mengerikan dan dia juga disebut sebenarnya sebagai bapak deforestasi, bukan forestrasi. Iya. Karena akibat PSN itu akhirnya lingkungan hancur banget. Dia kalau ngomongnya itu sih kelihatan maksudnya memang konflik lingkungannya tuh cukup nyata lah. Dan lagi-lagi saya nggak tahu, sebagian orang mengatakan menipu tapi sebenarnya enggak lah. Kenapa enggak? SMK kan memang dia bikin. Cuman pabriknya? Iya, enggak. Cuman mobilnya cuma 2 doang. Iya kan dia nggak bilang jumlahnya kan? Iya, nggak yang jumlahnya. PO-nya doang yang dibilang itu. Jadi bener. Iya bener. Iya bener. Iya. Nggak nipu. Kalau sekarang belum ada, terus dia ngimpi mau ngundang Elon Musk, ngundang pakai Tesla, itu sebenarnya loncatan pemikiran yang luar biasa dari SMK. Langsung listrik ya, iya. Keren. Memang visioner tapi enggak sih. Maksudnya kayak yang penting mobil ada dulu kan sebenarnya, seperti pembangunan yang penting ada dulu. Karena itu cita-citanya mau dibangun mobil rakyat. Oke. Karena kita nggak punya mobil nasional kan. Iya. Di SMK itu adalah membangkitkan lagi nasionalisme untuk bikin mobil nasional, mobil rakyat itu. Oke. Sekarang mobil listrik keren nggak? Kalau menurutmu gimana tuh pendapatmu soal mobil listrik? Mobil listrik yang sekarang mau dibangun, kayak mau diituin kan sekarang kayaknya nggak dibangun deh ya. Cuman diimpor doang kan? Diimpor doang ya. Maksudnya diganti merek aja gitu, kayak zaman
Timor dulu. Iya, saya rasa sih kalau mamanya gitu mah lebih mungkin jadi dibanding SMK mah. Kalau mamanya kayak gitu, yang penting barangnya ada kan, nggak mau prosesnya kan. Ya udah, yang penting barangnya kan motor listrik sudah. Sudah, terus habis itu sekarang kayak mobil listrik sih menurut saya sih ya dicoba dulu nggak apa-apa. Yang penting kalau permasalahannya adalah kan selalu ini bang, permasalahannya adalah merakit. SMK tuh kan ada doang tapi sisanya nggak dirakit kan. Nah jadi maksudnya kita tuh jangan bilang kalau kita mau ngerakit sendiri karena biasanya nggak kejadian. Yes. Nah yang menarik sebenarnya kalau ngomong mobil listrik ada 3 soal lainnya. Oke. Di Cina sekarang mobil listrik itu banyak yang jadi sampah karena begitu sudah masa periodenya itu selesai itu jadi bangkai dan nggak bisa di recycling. Iya. Jadi pertanyaannya Indonesia siap nggak dengan sampah itu? Jangan-jangan yang dikirim itu adalah sampah di Cina yang dimodifikasi sedikit sekarang dipakai di sini. Nah, itu bisa jadi karena kan itu kan sebenarnya kan pasti kan ini kan kendala mobil listrik pasti kan dari baterainya itu kan. Jadi thrifting lagi nih. Drifting. Barang bekas lagi. Kembali lagi thriftingnya dan dari Cina juga kan. Yes. Ya, jadi maksudnya kita lihat dulu aja nih harganya. Soalnya waktu itu saya pernah lihat itu yang bener-bener bisa mobil listrik itu 80 juta apa? Ada betul. Iya 80 juta. Lu tau gak yang mobil listrik yang sebutnya namanya Wheeling yang sekarang itu? Apa masalahnya? Bannya ban yang kan mobil yang kecil itu. Dipakai di depan nih. Itu mobil saya. Lo tau gak bannya kan gak standar. Iya gak standar. Mesti belinya di Cina. Iya gak standar. Kalau mau kenapa-napa saya harus belinya ke Cina. Iya inden dulu. Iya. Inden dulu. Keren lo. Lebih ke itu sih sebenarnya karena apa ya? Waktu itu karena pemberian itu. Kalau saya beli sendiri juga kayaknya nggak pengen. Jadi lo seneng yang eksklusif banget ya. Ban aja kalau bermasalah terus harus milih perusahaannya ke Cina. Inden ya berapa bulan tuh? Nggak tahu belum pernah itu sih, tapi katanya sih lumayan lama. Yes, gue berdoa lah mudah-mudahan nggak habis-habis tuh ban. Inden pakai jarang-jarang. Yang kedua di Cina di Amerika sekarang ada perang dagang itu dinaikin sampai 300%. Jadi mobil listrik di Amerika jauh lebih mahal ketimbang di Indonesia bos, karena tarifnya dinaikin. Makanya kemungkinan besar sekarang cek deh di Gias itu banyak banget mobil-mobil baru dan itu semuanya mobil listrik dan sebagian besar 80% dari Cina. Dia yang lagi dibuang-buangin berarti. Iya. Ya gue khawatir gitu tuh. Barang-barang itu dicat-cat sedikit, dikasih modifikasi sedikit, kan teknologi di dalamnya siapa yang bisa ngecek? Iya. Lo udah periksa, jangan-jangan kayaknya tuh pakai aki ini kayak kecil gitu. Iya. Jadi ada perang dagang, tapi itu blessingnya adalah hari ini Cina karena diperlakukan seperti itu oleh Amerika, dia membeli seluruh emasnya dia dan menukar dolarnya. Jadi sekarang cadangannya emas bukan dolar lagi. Jadi ada perangnya itu ternyata punya blessing kayak gitu. Indonesia tetap aja tuh meliharanya dolar. Cadangannya. Iya, gitu. Memang itu ya apa namanya? Sebenarnya sih harusnya ikutin kemana apa yang Cina lakukan kan, toh kan juga di sini udah banyak produk Cina kan, sekalian aja barengan. Rin pernah kenal yang namanya obor? Obor tuh One Belt One Road. Apa itu belum? Lu menteri kegelapan tapi lu kagak ngerti. Karena kan nggak disebutkan sama pemerintah secara gamblang. Betul. Sekarang One Belt One Road berubah menjadi BRI. Apa namanya? Belt Road Initiative. Jalur sutra. Itu jalur sutra. Okay. Itu kan strategi dagang Amerika ingin menguasai. Oke. Dan ini selagi ada pertarungan penguasaan dominasi ekonomi sebenarnya. Dan perubahan yang tadi dibilang itu cadangannya ke emas itu adalah salah satu strategi. Sekarang gua nggak pakai lagi dolar karena petrodolar mau dihancurkan. Jadi sekarang kalau jual beli itu nggak lagi pakai dolar, tapi bisa pakai cuan. Bisa lagi satu lagi pakai rubel. Oke. Pernah dengar perdebatan itu nggak? Menurut gue menarik tuh. Kalau mamanya seperti itu sih, dan kalau mamanya yang terakhir saya itu yang pakai rubel tuh juga menarik sih sebenarnya. Padahal maksudnya kan kita tahu kondisinya di sana juga sebenarnya tidak stabil-stabil amat juga. Tapi maksudnya gimana cara mereka itu sebenarnya tetap melawan dominasi dari dolar itu sebenarnya penting. Kalau saya sih ketergantungan terhadap dolar kita udah tahu lah waktu dulu efeknya seperti apa. Dan itu memang kalau ternyata memang dilawannya seperti itu, saya rasa sih mungkin, tapi susah ya kalau Indonesia tuh untuk kayak harus berpihak kepada yang apa namanya, kayak sudah terlalu, itu seperti yang abang bilang tadi, sudah terlalu apa ya, terbiasa sama cadangannya tuh dolar di sini.
soalnya sekarang yang gue kemukakan tadi itu semuanya sebagai menteri kegelapan, bro menteri. Apa advice lo terhadap presiden ke depan? Presiden ke depan? Yes, advice terhadap masalah-masalah tadi tuh. Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau mamanya dibilang kayak ini konteksnya adalah cadangan devisanya berarti ya. Kalau menurut saya sih seperti agar sejalan ya dengan ini, dengan programnya beliau juga. Terus habis itu dengan supaya kita juga tidak terlalu tergantung sama negara asing. Terus habis itu mungkin kan tidak terbiasa dengan, ya mungkin cadangan emas bisa. Cadangan emas tentunya bisa. Dan satu lagi mungkin yang kita bisa produksi sendiri yaitu jelas arahnya ke Singkong Food Estate itu yang jadi jagung. Food estate. Iya, itu kita bisa bercocok tanam di situ. Cadangannya itu yang penting kan dengan makan siang gratis, berkesinambungan. Terus habis itu punya kalau tiba-tiba nanti semuanya kacau dan kita harus barter, kita udah siap. Jadi itu yang ditanam singkong, tumbuhnya jagung. Iya, ajaib, nggak ada yang bisa. Ada lagunya dulu tuh. Ada lagunya? Apa berdaun sirih apa tuh? Lagunya ya? Bruri tuh. Oh, aduh, lupa aku juga. Tua banget itu. itu apa namanya, omku tuh ya. Lupa. Nah, sebenarnya juga masalah utamanya lagi tuh adalah kita kan pertanian, agraria. Tapi kita ini kan eranya juga era digital. Oke. Jadi bagaimana memastikan bahwa walaupun kita negara agrarian, tapi kita juga digitalisasinya jalan. Nah kemarin tuh kecelakaan besar tuh. Pusat data nasional kita itu ternyata bocor. Udah kayak hujan aja udah bocor, bos. Bangunan bocor. Iya. Nah, itu ke depan lu kan bikin tuh tulisan tuh asik banget tuh. Ternyata di kementerian itu yang paham soal digital dan security mungkin cuma satu ya. Analisis lu gimana tuh? Yang lu pernah ngomong tuh, bos. Oh iya, itu kan sebenarnya kembali lagi ternyata kita tuh adalah negara open source sebenarnya kan. Semuanya terbuka nih. Semuanya terbuka. Jadi data kita terbuka, apa segala terbuka. Terus habis itu sampai ini kan teknologinya juga open source ya. Karena nggak mau bayar kan. Open source. Terus habis itu jadi kan sebenarnya ini kan kayaknya ini kan seperti mungkin abang juga tahu Jokowi tuh pengen apa namanya di gongnya terakhir ini tuh dia pengen banyak ini ya apa namanya sebuah pencapaian gitu loh. Dan salah satu pencapaian yang beliau selalu gadang-gadangkan adalah dia akan mengentaskan angka kemiskinan kan. Yes. Nah dengan dijebola ini kan angka kemiskinannya jadi kabur nih, hilang jadinya. Nah jadi dia tuh ada sebuah keberhasilan dia sebenarnya untuk mengentaskan angka kemiskinan. Mengaburkan angka angkanya kan yang penting kan yang dihilangin kan yang dibilang kan bukan kemiskinan yang di itu kan. Iya. Angkanya. Itu berarti kan tercapai. Berhasil. Tapi ngeri tuh, bos. Ada joke-nya gini. Utangnya nambah, kemiskinannya kurangnya dikit. Jadi lebih banyak berutangnya ketimbang kemiskinannya gitu. Iya. Dan artinya itu ya bagaimana mau kan minjem utang itu untuk meningkatkan produktivitas supaya ekonomi pertumbuhannya tinggi. Iya. Tapi itu dia nggak berhasil itu. Yang dia bikin cuma jalan-jalan. Setelah jalan-jalan itu selesai, akhirnya sebagiannya itu dijual lagi. Iya. Memang itu kan ibaratnya inilah apa namanya ini semacam kalau namanya dulu yang jadi masalah tuh ini semacam P2P lending kan sebenarnya ya kalau kayak gitu. Peer-to-peer lending. Iya, karena maksudnya akhirnya kan ternyata nih yang digunakan penggunanya tuh ternyata kan kalau namanya di P2P lending dan pinjol itu kan ada yang utang apa namanya konsumtif dan produktif. Nah ini kebetulan ternyata maksudnya ingin produktif ternyata pada praktek kita tuh jadi konsumtif saja bikin akhirnya bingung akhirnya jual lagi kan dengan harga yang pasti di bawah itu. Udah seperti ini aja maksudnya kalau kenapa pemerintah tuh dianggap nih kok pemerintah tidak ingin pinjol gitu kan sama skemanya sama pemerintah terlibat ke skema yang sama jadinya dia juga lagi bingung. Iya. Tapi ngeri loh Ren soal pinjol sama judol. Iya. Data menunjukkan sekarang yang main judi online aja itu udah anak-anak masuk loh di situ. Iya, ratusan miliar dari anak-anak itu. Ratusan miliar dan itu ratusan ribu anak-anak terlibat di situ. Iya. Jadi betul-betul gelap nih. Iya. Apa usul terhadap pemerintahan ke depan? Diregulasi judul itu kalau perlu sama kayak dulu kan ada Porkas SDSB. Nah, jadi yang regulasi itu biar pemerintah aja yang jalin semua nanti dana-dananya buat IKN.
Dia nggak bingung lagi, nggak perlu nyari investor, nggak perlu apa. Jadi dia setidaknya arahnya tuh jelas gitu loh buat apa. Kan analisisnya gini katanya. Iya. Tadinya judi online itu diadakan untuk menambah pasokan dana dari aparat, diduga seperti itu. Oke. Di luar dana-dana resminya. Karena ada cukup banyak dana-dana di luar kontrol itu. Oke. Lama-lama itu dia nggak bisa kontrol sendiri, bos. Iya. Malah terus dia kebingungan dengan kelimpungan ya dia, kelimpungan. Oke. Dan ternyata judi itu jauh lebih dahsyat, bos. Kalau di dalam orang-orang yang membaca di orang-orang yang soleh yang membaca Al-Quran tuh nggak mungkin ada judi nggak berteman sama khamar. Iya. Pasti disebut Al-Maidah 99 itu pasti minum sepaket ya, satu tarikan nafas tuh. Dan yang paling mengerikan itu yang diserang tuh di sininya, bos. Iya. Jadi yang dibangun tuh ilusi katanya. Jadi judi itu membangun ilusi. Dia membeli itu untuk ilusi dan ilusi itu menyebabkan hormon yang ada di kepala tuh apa namanya saya lupa. Nah itu yang kemudian membuat orang itu seolah-olah tuh dia dalam ilusi ketagihan terus. Adiktif. Iya. Nah, yang kayak gitu tuh itu agak mengerikan. Itu mengerikan banget sih, mengerikan banget. Dan yang gue bingung sekarang sama sekali belum ada program selain SMS, selain makan gratis. Iya, makan gratis. Yang ngatasin itu tuh gimana tuh? Judul kan kemarin terakhir dikasih SMS kan orang-orang. Kan yang terakhir dikasih SMS. Intinya ya jangan judul, ingat keluarga di rumah gitu. Ya udah kalau habis itu mah langsung ketemu Zeus lagi kalau gitu. Kalau kayak cuman gitu. Tapi ada yang cerdas. Dia mulai masuk dengan di apa namanya di komputernya tuh di pusat komputernya itu dia mulai memutus tuh yang ada tuh yang di Kamboja sama di segitiga emas tuh. Ini kan ada di segitiga emas terus ada di sekitar Kamboja dan lain-lain itu. Dia mulai diputus tuh katanya. Cuma saya nggak ngerti selain itu apalagi yang mesti dikerjain. Kalau menurut saya sih ya kan harusnya ketahuan aliran dananya langsung gitu loh. Tapi itu kan juga mungkin regulasinya tidak semudah itu ya. Aliran dana mereka udah punya alat ininya bukan alat metode untuk ininya. Ya maksudnya tapi kan iya tapi maksudnya kayak sekarang kan belum terjadi yang laporan signifikan juga gitu loh. Temuan signifikannya paling kan diputus ininya apa namanya alurnya aja. Namun kan sekarang harus yang saya rasa sih tapi ini susah ya karena seperti tadi yang Abang bilang kalau mamanya itu ternyata bener udah bahkan polisi sendiri kelimpungan untuk kayak sekarang ada metode baru untuk menghapuskan uangnya, dia membeli orang-orang yang mempunyai tabungan di bank. Jadi orang-orang tuh disuruh dibikinin tabungan di bank, dibikinin account rekening. Nah itu dibeli sama dia. Dan itu yang dipakai untuk transaksi. Jadi itu transaksinya seolah-olah orang-orang biasa itu padahal itu banyak. Dan sebenarnya kan kalau suspected transaction itu bisa dilihat itu bisa dikejar loh. Iya, harusnya bisa dikejar. Kan idealnya seperti itu, nggak tahu praktek di lapangannya seperti apa. Terus lo Menteri Kegelapan apa nih yang ke depan bisa diiniin, bos? Selain ikhlas. Ikhlas ya. Tapi ilmu ikhlas gimana tuh ilmu ikhlas tuh? Maksudnya ya memang ini udah seperti yang kita tahu udah akan dilantik gitu loh. Oke. Maksudnya kayak udah nggak ada perlawanan. Waktu itu kan ibaratnya yang kayak ada permainan-permainan waktu itu di MK segala macam tuh sudah lewat, sudah. Katanya pun kan sekarang saya rasa tuh nggak akan terjadi juga kalau ternyata apa namanya yang dipermasalahkan sama PDIP waktu itu masuk katanya jadi mungkin Gibran tidak bisa dilantik. Ya saya rasa sih itu nggak lu akan. Percaya nggak dengan satu saya nggak tahu mitologi atau kepercayaan atau itu satu ini juga ya kejahatan yang sudah sampai pada puncaknya pada akhirnya dia akan jatuh karena tak akan ada lagi puncak-puncak tertinggi lagi yang bisa didakinya. Iya. Jadi sebenarnya ketika kejatuhan ini terjadi di tengah ketinggian itu dia sedang meninggikan kejatuhan sebenarnya. Itu saya sepakat. Karena kan ibaratnya dari dulu dari sejarah pun kayak ibaratnya sebuah empire itu katanya bertahannya paling lama 4. Ya berarti kan ini sudah 4 dekade 4 keturunan, 4 keturunan. Nah, mungkin ya kalau mamanya dari sekarang nih kan berarti masih yang akan ketiga nih. Kan maksudnya kan pertama Pak Jokowinya dulu. Habis itu kan anak-anaknya, habis itu masih ada lagi yang mungkin nanti cicitnya baru. Tapi itu dengan asumsi dia ini ya dengan 4
keturunan. Tapi kelihatannya sih dari kelakuan anak-anaknya sih kayaknya. Tapi juga 4 bisa dipikir gini, ini Pak Jokowi. Terus ada yang sekarang wakilnya, terus ada Kaisang, terus ada mantunya Bobi, 4 udah. Kalau itu 4 orang, bukan keturunan kalau itu. Itu 4 orang. Tapi kelihatannya kalau dari kiprah-kiprahnya mungkin, dari kiprahnya sih mungkin. Apalagi kalau kemudian istri-istri juga ikut. Iya, tapi mungkin. Enggak lah. Enggak. Kita enggak mendoakan yang buruk-buruk. Ya, kita yang penting mendoakan rakyatnya yang harus ikhlas gitu loh. Karena gimana pun juga kan akhirnya kita akan bergantung sama diri kita sendiri gitu. Diri kita sendiri tuh habis itu kayak kalau mamanya abang ada rekan-rekan yang kesulitan pasti abang duluan yang bantu. Pemerintah nanti dulu belum tahu dan itu kan masyarakat tuh seperti itu sebenarnya idealnya gitu ya. Kalau kita ada tetangga yang kesulitan, kita yang bantu duluan gitu loh. Dia nelpon bahkan kayak ibaratnya tetangga rumahnya kebakaran kita dulu yang deket. Tapi konsep ikhlas tuh sebenarnya kalau saya merujuk pada kasusnya di Ponorogo ya, realnya. Itu ada yang menarik loh bos. Di Ponorogo itu walaupun dia ada di Jogja, tapi dia bisa menggerakkan masyarakat yang di Jawa Tengah, Jawa Timur. Iya. Dan itu luar biasa. Dan itu yang digerakkan tuh bukan kalangan elit sampai di level bawah. Iya. Dan itu kuncinya ternyata 2 bos. 1 kesadaran. Jadi kalau lu bilang tadi keikhlasan, tapi itu keikhlasan itu bukan keikhlasan pasrah loh. Iya. Tapi dia keikhlasannya itu diberikan mode kesadaran. Dan terus kemudian dari kesadaran itu dia punya keyakinan. Iya. Baru mungkin ininya keikhlasan. Iya. Jadi dia sadar, dia punya keyakinan ini memang harus dilawan dan hasilnya kayak apa itu dia ikhlas. Oke. Jadi ikhlas adalah the ultimate goal dari sebuah kesadaran dan menuju keyakinan akhirnya gitu. Oh iya, saya rasa sih kalau mamanya yang dari kami tuh kan selalu bilang kayak nanti suatu satu di ujungnya kami percaya ada cahaya. Dari kegelapan kan, kegelapan akhirnya ada cahaya. Seperti kalau mamanya burung phoenix itu kan akan bangkit kembali kan, tapi harus jadi abu dulu. Nah ini sekarang ini kita dalam abu ya, kita ini dalam perjalanan jadi abu gitu loh. Mungkin nanti ya, mungkin sekarang udah jadi abu. Sekarang kalau mamanya cara demokrasi sih udah dihantemin ke badai gitu loh. Jadi maksudnya nanti kita, nah ini bangkitnya di mana itu. Jadi kami tuh sebenarnya Kementerian Kegelapan tuh hadir untuk semoga menyiapkan di kegelapan ini kita coba bareng-bareng. Habis itu nanti ketika ada momennya, ketika mungkin bisa jadi masyarakat udah muak, masyarakat udah merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil segala macam. Nah itu pas ketika bangkit itu kita bangkit bersama-sama. Mudah-mudahan, tapi nggak tahu kapan. Iya. Tapi memang itu harus dibangun ya kesadaran. Harus dibangun dan ada keyakinan bahwa matahari pasti terbit setelah malam berakhir. Iya, entah kapan tapi sama. Teman-teman, inilah cara kita menjaga kewarasan. Bung Rein adalah Menteri Kegelapan. Bro, Menteri Kegelapan. Kita mendiskusikan ini untuk menghidupkan harapan melalui kegelapan yang kita akan lalui. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Win.